Hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Manakah yang harus kita menangkan? Salam sukacita bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudara, ketika kita berada di antara dua persimpangan jalan, kita harus memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Tidak mungkin kita mengambil jalan yang berada di tengah. Seperti halnya dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita juga dihadapkan pada dua macam kehidupan, yaitu hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Seperti apa hidup menurut roh dan hidup menurut daging? Mari kita renungkan sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 13 sampai 26. Hidup menurut daging adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sedangkan hidup menurut roh adalah hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena keduanya sangatlah berbeda, maka dikatakan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Manakah yang harus kita pilih dan menangkan? Tentu saja hidup menurut roh. Hal ini tidaklah mudah sebab sudah merupakan tabiat manusia untuk melakukan segala sesuatunya berdasarkan keinginannya sendiri. Sekalipun hal ini tidak mudah, kita bisa belajar melatih diri untuk hidup menurut roh, dimulai dari hal-hal yang paling kecil sampai kemudian berangsur-angsur kepada hal-hal yang lebih besar. Misalnya, ketika rasa malas melanda kita untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, atau untuk misalnya membersihkan rumah atau mengerjakan hal-hal ringan lainnya, kita harus berjuang untuk bangkit dari rasa malas, kemudian mulai mengerjakan itu semua. Ketika kita berbicara dengan seorang yang tampaknya membosankan, kita harus tetap ramah dan bersedia mendengarkan ceritanya sampai selesai dengan hati yang tulus. Ketika di jalan raya tiba-tiba ada orang menyeberang begitu saja ya, sehingga membuat kita terkejut, kita menahan diri untuk tidak memberi klakson yang keras-keras. Ketika ada yang mulai bergosip, kita mengekang lidah dengan berusaha tidak memberi komentar atau bahkan melanjutkan cerita gosip itu. Ketika ada yang berkata-kata pedas kepada kita, kita berusaha untuk membalasnya dengan kata-kata yang lemah lembut. Ketika ada yang menjelek-jelekan kita, kita tetap berusaha untuk tidak menghiraukan dan tidak menjadi panas hati. Ketika kita berargumen dengan seseorang dan tampaknya sekalipun argumen kita itu benar, kita tidak memaksakan diri untuk seorang itu menerima argumen kita. Saudara, mungkin orang akan berkata, "Wah, kalau punya hidup yang seperti itu kayaknya kok capek banget ya." Akan tetapi, bukankah Kristus mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dunia? Bukankah Kristus berdiam diri ketika ia dituduh dan difitnahkan segala hal yang jahat kepadanya? Memang kita mungkin akan merasa lelah, merasa capek, merasa kesal, merasa geram, merasa jengkel saat kita tidak dapat membalas atau tidak melakukan apa yang seharusnya dunia kehendaki bagi kita.
Namun, saat kita menang atas keinginan daging, sebenarnya kita sudah menang atas pertempuran sengit yang kita hadapi itu. Justru dengan melawan kedagingan, kita belajar mempraktekkan kasih, kerendahan hati, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, mengusahakan hidup menurut roh adalah sebuah usaha untuk memperoleh buah roh. Jadi, buah roh adalah hasil dari kehidupan yang dipimpin oleh roh. Tidak mudah memang untuk menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi kalau kita mau berjuang bersama roh Tuhan dengan segala kejatuhan dan kegagalan kita, pasti akhirnya kita bisa menghasilkan buah-buah yang manis dan lebat. Saudara, yakinlah bahwa kita tidak akan berjuang sendirian. Tuhan akan memampukan kita perlahan-lahan, asalkan kita juga mau berjuang, asalkan kita mau punya keinginan yang kuat untuk melawan daging. Rahmat Tuhan akan tercurah dan berkarya bagi mereka yang mau hidup seturut kehendak-Nya. Mari saudara, kita belajar untuk terus hidup menurut roh, agar kita menjadi orang-orang dengan sukacita yang lebih besar, dengan damai sejahtera yang lebih besar. Kita makin mengasihi, makin sabar, makin lemah lembut, makin murah hati, dan makin menguasai diri. Dan terlebih-lebih kita akan terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.